Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukmawati Eskom. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022, jurusan Teknik Komputer dan Informatika di Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 26 Bone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Ini pakai apa? Nasi, sereal, Apa roti, sereal? Roti. jabu. Jadi alhamdulillah ya, karena semuanya sudah sarapan. Ibu lihat juga semua mukanya sudah cerah-cerah ya. Ya meskipun sebenarnya pagi ini tadi ada sedikit mendung di luar ya, tapi insya Allah tidak akan mengurangi semangat kita semua untuk saling berbagi ilmu pada hari ini ya. Bagaimana semangat belajar hari ini? Semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Untuk itu saya meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Ketua kelas bisa maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Silakan. Ya. Perhatian, sebelum kita menerima materi, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih ya kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga kita semua tadi yang sudah membaca doa diberikan kelancaran untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Amin. Oke, sebelum kita lanjut materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Ibu mau cek dulu ya kehadirannya. Oke. Ini kelas berapa? 10-an. Yang dicek ya. Ye. Andi Ikram Sakit. sakit. Ye. Sudah dijenguk temannya? Belum. Ini sakitnya sudah berapa hari? 1 hari. Oh, baru 1 hari. Oke. Adelia, Hadir Bu. Andi Besek, Hadir Bu. Andi Chandra, Hadir, Bu. Anis Ramadhani, Hadir Bu. Asmiranda, Hadir Bu. Aulia, Hadir Bu. Eni Kartika, Hadir Bu. Indi Indriani, Hadir Bu. Meliana, Hadir Bu. Mirna, Hadir Bu. Naila, Hadir Bu. Nelly Agustiani, Hadir Bu. Putri Sakila Ramadhani, Hadir Bu. Ninsi Sophia, Hadir Bu. Sandi Yulia Talib, Hadir Bu. Yuli Andini, Hadir Bu. Suryani, Hadir Bu. Yusti Anggraini. Hadir Bu. Oke, jadi hari ini satu orang yang tidak hadir ya. Yeay. Jadi Ibu mengharapkan dan mari juga kita mendoakan sama-sama semoga temannya yang sakit segera dikasihkan lekas diberi kesembuhan ya. Amin. Dan bisa mengikuti proses pembelajaran selanjutnya. Oke. Untuk hari ini sudah tahu kita akan belajar tentang apa? Sudah. Kita belajar tentang materi apa? Search engine. Sudah dibaca bukunya? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau sudah dibaca bukunya berarti sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Luar biasa sekali. Oke, sebelum kita lanjut materi kita pada hari ini, Ibu mau flashback dulu ya materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Kewarganegaraan. Oke, luar biasa ya.
kalian masih mengingat materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ibu mau tes nih, siapa yang masih ingat apa itu kewargaan digital? Saya. Siapa? Oke, Ibu lihat-lihat dulu. Coba Yusti silakan berdiri. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya dan saya isi menjawab. Komunikasi digital merupakan salah satu jenis komunikasi yang berkembang dengan pesat pada saat ini, di mana isu etika komunikasi menjadi salah satu hal yang sering dibahas. Terima kasih. Tanya, ada yang masih ingat etika kewargaan digital? Saya Bu. Siapa? Coba, Nelly, silakan Nelly berdiri. Kewargaan digital yaitu selalu ingat tulisan adalah perwakilan dari kita. Yang diajak berkomunikasi adalah manusia. Yang ketiga mengendalikan emosi. Ya. Yang keempat menggunakan kesantunan. Yang kelima menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas. Yang keenam menghargai privasi yang lain. Oke, jawabannya betul sekali ya. Jadi, etika kewargaan digital ada beberapa yang harus kita perhatikan ya. Berbicara santun ya, ketika misalnya kita menyampaikan sesuatu di internet. Kemudian, yang kedua, jangan sembarangan memposting hal-hal yang tidak sesuai ya. Kemudian yang ketiga, kita harus menghindari berita-berita hoax. Oke, yang terakhir, untuk materi kita minggu lalu, ada yang masih ingat apa itu digital law? Digital law merupakan salah satu dasar hukum yang akan digunakan untuk menangani berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan sarana elektronik dan komputer. Oke, betul sekali ya. Jadi terkait digital law yang akan kita pelajari, yang telah kita pelajari minggu lalu, digital law di sini terkait dengan aturan-aturan ketika kita bermedia sosial ya. Jadi ada aturan yang harus kita perhatikan. Oke, Ibu sangat bersyukur karena kalian semua masih mengingat materi-materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk di materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Search engine. Hari ini kita akan belajar tentang search engine. Karena sebelum kita masuk materinya, ada yang sudah baca bukunya? Ada. Oke, kalau begitu Ibu mau pretest ya. Pretestnya secara lisan. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu search engine? Ibu. Siapa? Oke, coba silakan. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya isi menjawab. Search engine adalah program yang mencari dan mengidentifikasi informasi di dalam database yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Oke, betul sekali jawabannya ya. Kemudian, yang kedua pertanyaannya, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis search engine? Saya Bu. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaan. Mohon izin menjawab. Jenis-jenis search engine adalah Google, Bing, Yahoo. Oke. Betul sekali ya jawabannya. Untuk selanjutnya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Semoga ketiga tujuan pembelajaran ini bisa tercapai di akhir pembelajaran ya. Oke, untuk selanjutnya teknik penilaian yang akan Ibu nilai pada hari ini ada 3 ya. Ada nilai sikap, ada nilai pengetahuan, dan ada nilai keterampilan. Oke, untuk nilai sikap sendiri Ibu akan menilai atau mengobservasi bagaimana kalian caranya berkomunikasi dengan teman kalian, bagaimana tingkah laku kalian ketika misalnya berdiskusi dengan teman kalian. Kemudian untuk nilai pengetahuannya sendiri nanti di sini ada tugas mandiri. Tugas mandirinya di sini nanti ada kuisis ya di akhir pembelajaran. Dan yang ketiga ada keterampilan. Nilai keterampilan di sini termasuk pada saat kalian berdiskusi, bagaimana kekompakan kalian, terus bagaimana saat kalian melakukan presentasi kelompok. Oke, sampai di sini dipahami ya? Penilaian kita pada hari ini. Oke, sebelum kita lanjut, bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya? Karena saya lihat di sini agak lemah sedikit, jadi kita ice breaking ya.
speaking. Oke. Bagaimana perasaannya sudah speaking? Semangat? Semangat! Kalau sudah semangat, sekarang kita lanjut materinya ya, siap? Siap! Silakan duduk kembali. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar 3 poin penting ya materi yang akan Ibu sampaikan yang terkait dengan materi search engine. Yang pertama, komponen search engine. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis search engine dan yang ketiga ada sintaks search engine. Oke, kita masuk yang pertama. Search engine. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu search engine? Coba satu orang. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya isi menjawab. Jadi Ya. search engine adalah salah satu program komputer yang dirancang khusus untuk membantu seseorang menemukan file-file seperti video dan gambar yang disimpan dalam komputer, misalnya dalam sebuah web service umum di web atau komputer sendiri. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Jadi penting sekali ya. Jadi search engine ini merupakan salah satu mesin pencari yang mungkin biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin kita sering menggunakan tapi tidak mengetahui bahwa itu sebenarnya dikatakan sebagai search engine. Ya. Tadi di awal sudah Ibu tanyakan contoh-contoh search engine itu apa? Oke, Baidu. Yang paling umum kita gunakan apa? Google. Nah, kalau Google ini sendiri kita biasanya gunakan untuk apa? Mencari informasi. Informasi yang kita cari itu seperti apa? Informasi apa? Berupa apa? Pelajaran. Oke, pelajaran. Apalagi? Gambar-gambar. Oke, betul. Apalagi? Materi, video. Apalagi? Oke, teks. Jadi search engine ini bisa mencari semua jenis file yang kita butuhkan. Kalau Ibu katakan misalnya aplikasi YouTube, apakah bisa dikatakan sebagai search engine? Bisa. YouTube, aplikasi YouTube. Tidak ya. Jadi yang dikatakan aplikasi search engine bisa semua mencari informasi yang kita butuhkan, baik berupa file, berupa teks, berupa gambar ataupun video ya. Tapi kalau YouTube hanya bisa menampilkan video ya, jadi tidak bisa dikatakan sebagai search engine seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Di atas Ibu tampilkan ada 2 bagian. Yang di samping kanan ada search engine tadi yang sudah kita sebutkan seperti Google, Bing, Yahoo. Kemudian di sampingnya ada browser. Ya. Ada yang bisa membedakan apa itu search engine dan browser? Saya, Bu. Siapa? Oke, silakan. Bisa berdiri. Search engine adalah website yang mengumpulkan, mengorganisasikan, dan mengindeks konten dari seluruh internet. Sedangkan Ya. browser adalah perangkat lunak yang memiliki fungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Oke, betul sekali ya. Jadi yang membedakan antara search engine dengan browser, satu sebagai mesin pencari, satu sebagai softwarenya ya yang kita gunakan. Jadi ini search engine adalah di mana semua data-data yang akan kita cari menggunakan aplikasi itu. Untuk misalnya kalau browsernya, misalnya kita pakai browser Google Chrome. Di dalam Google Chrome itu, aplikasi Google Chrome, kita bisa mengakses Yahoo, bisa mengakses Google, bisa mengakses Bing dan lain-lainnya ya. Jadi itu yang membedakan, perbedaan dasarnya.
satu software, satu mesin pencari. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan satu video pembelajaran, jadi silakan kalian amati dengan seksama ya. Ini nanti akan menjadi bahan untuk diskusi kalian. Jadi silakan diperhatikan baik-baik ya. Siap? Ya. Setiap pagi setelah kita bangun tidur, mungkin kita berada di pinggir kasur sambil pegang buku kita. Cek-cek notifikasi yang lagi trending di Instagram, YouTube, dan sosial media lainnya. Tapi kamu sangat terkaget hebat ketika muncul notifikasi kelas bahwa ada tugas yang harus kamu lakukan saat hari ini juga. Dan sekarang kamu mulai buka browser di HP kamu dan kamu mengetikkan kata kunci tugasmu itu melalui search engine di HP kamu. Bertanya, bagaimana search engine bisa mencarikan informasi yang kamu mau? Mari kita bahas bersama-sama. Untuk menjawabnya, sekarang coba ambil HP-mu dan bukalah salah satu aplikasi browser di gadgetmu itu. Maka akan muncullah tampilan seperti ini. Di pinggir ini adalah salah satu tampilan dari aplikasi browser dari salah satu produk perusahaan Google. Kita biasa menyebut aplikasi ini dengan sebutan Google Chrome. Di dalam aplikasi ini, kamu bisa mencari berbagai macam pengetahuan, gambar, video, dan semua informasi yang ingin kamu ketahui. Google Chrome adalah salah satu search engine yang paling banyak digunakan di masa saat ini. Dan faktanya bahwa di dunia internet ini masih banyak search engine yang mungkin belum kita ketahui. Nah, mungkin setelah ini kamu akan bertanya-tanya, bagaimana sih cara kerja dari sebuah search engine? Jadi, secara keseluruhan untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari search engine atau mesin pencari ini, yakni adalah terdapat 3 proses kerja yang dilakukan oleh mesin pencari. Namun, karena proses ini dilakukan oleh robot dari program. Oke, perhatian ya. Tadi kita sudah menyaksikan satu video pembelajaran sebagai bahan kita nanti untuk diskusi ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membentuk kalian dalam 3 kelompok diskusi. Kelompoknya Ibu sudah bagi di atas. Ada kelompok Google, ada kelompok Yahoo, dan ada kelompok Bing ya. Pembagian kelompoknya di atas. Nanti kerja kelompoknya bisa kelompok Google di sebelah sini, kemudian ada kelompok Yahoo, dan di sini kelompok Bing ya. Jadi Ibu bagi dalam 3 kelompok. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Silakan kalian berdiskusi. Yang pertama, kalian harus menjelaskan apa itu Google. Kalau kalian kelompok Google. Kalau kalian kelompok Bing berarti menjelaskan apa itu Bing. Kalau kalian kelompok Yahoo berarti menjelaskan apa itu Yahoo. Kemudian yang kedua, penemunya. Yang ketiga, fungsinya. Yang keempat, kelebihan. Selanjutnya, kekurangan. Dan yang terakhir, bagaimana cara kerja dari search engine itu sendiri ya. Baik itu Google, Yahoo ataupun Bing. Silakan kalian kerjakan slide-nya dengan menggunakan aplikasi Canva ya. Sudah tahu semua kan cara kerja Canva? Sudah ya? Oke, kalau begitu silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Silakan kelompok Yahoo, kelompok Bing, dan kelompok Yahoo, Bing. Silakan. Sebelum kalian melakukan diskusi, terlebih dahulu Ibu akan membagikan kalian LKPD online untuk setiap kelompok ya. Oke, silakan. Ini LKPD untuk kelompok Google. Ini untuk kelompok Yahoo ya. Kemudian ini kelompok Bing. Silakan. Nah, perhatikan di depan. Untuk LKPD online-nya, kita menggunakan live worksheet. Kalian sudah diberikan iPad untuk setiap kelompok. Jadi nanti kalian silakan akses live worksheet. Untuk username dan passwordnya kalian perhatikan saja di atas ya. Ada kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Sudah dipaham ya? Oke, kalau sudah silakan lanjutkan diskusinya untuk membuat presentasi terkait dengan materi kalian. Oke, silakan.
Jadi silakan menggunakan waktu 15 menit lagi untuk menyelesaikan diskusinya ya. Siap? Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan teman-teman sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk dapat mempersilahkan kami untuk dapat mempresentasikan pada hari ini. Pertama-tama, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok Yahoo. Saya sendiri Yustian Raini dan saya Nida Gustiani. Saya Yunandini. Saya Eka Putri. Saya Suryani. Saya Nusantara. Baik, kami mohon perhatian teman-teman sekalian karena kalau perhatian dari doi udah nggak ada harapan lagi. Baik, saya persilakan kepada teman saya untuk membacakan materi yang Pengertian Yahoo yaitu Yahoo merupakan salah satu dari sejumlah layanan email yang tergolong lama dan sudah banyak dikenal banyak orang. Bahkan Yahoo ini sendiri sudah ada sebelum banyak orang mengenal Gmail yang merupakan besutan dari perusahaan Google. 3. Menyediakan yellow page dan peta. 4. Adanya fitur email yang banyak disukai oleh orang-orang. 5. Kecakapan dan kemudahan dalam mencari. Adapun kekurangan dari Yahoo yaitu 1. Software pendukungnya masih kurang. 2. Loadingnya yang lama. Nah, itulah tadi yang sempat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Hidup kesepian dan berkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, jadi tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok Yahoo ya. Sudah jelaskan secara terperinci apa itu Yahoo, kemudian jenis-jenisnya, fungsinya, kekurangan dan kelebihan, begitupun dengan cara kerja dari Yahoo sendiri. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok Yahoo. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Yahoo. Oke, silakan. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang Google. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Asmiranda Nasir. Saya Putri Syakira Ramdhani. Saya Ulia Sahrani. Saya Indra Ketika. Siapa itu penemu Google? Google pada awalnya merupakan proyek penelitian yang dikerjakan Page dan Brain pada tahun 1996. Misi utama dari Google sendiri adalah untuk mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Awalnya, Google diberi nama Backrobes karena menggunakan sistem memeriksa backlink untuk memperkirakan pentingnya sebuah situs. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok Yahoo. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini dari kelompok BIM ingin mempresentasikan tugas diskusi kami terkait aplikasi BIM, bukan untuk mempresentasikan perasaan kami ke dia. Kasih tepuk tangan dulu. Apa itu BIM? BIM adalah merupakan situs mesin pencarian web yang bernaung di bawah bendera Microsoft. BIM merupakan bentuk reklamasi yang dilakukan Microsoft terhadap ketiga mesin pencarian produksi terdahulu. Kelebihan BIM yaitu terdiri dari 5. Yang pertama, gambar latar belakang yang variatif. Yang kedua, fasilitasnya instan visual. Yang ketiga, kotak detail pada link hasil pencarian. Yang keempat, tampilan BIM masih yang lebih interaktif. Yang kelima, fasilitas map. Baiklah, itulah tadi presentasi kami dari kelompok BIM. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan juga ibu guru karena telah mendengarkan dengan cermat dan dengan serius presentasi kami. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, presentasi yang sangat luar biasa ya dari kelompok BIM. Oke, sekali lagi kita berikan apresiasi untuk kelompok kelompok yang sudah tampil dan bersama dengan. Oke, demikianlah tadi kita sudah menyaksikan ketiga kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Semuanya menampilkan dengan sangat luar biasa.
Dan Ibu sangat bersyukur kalian sudah menjelaskan begitu terperinci terkait materi-materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Oke, selanjutnya siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Oke, silakan ini. Berdasarkan hasil diskusi dan pemaparan materi pada pembelajaran hari ini, ada 3 poin penting yang dapat saya simpulkan. Pertama, search engine atau apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah mesin pencari pada dasarnya merupakan program berbasis web yang diperuntukkan untuk mencari informasi di dalam www. Pencarian informasi melalui search engine bisa didapatkan dengan menyesuaikan dengan kata kunci yang dimasukkan oleh sang pengguna. Kedua, jenis search engine yakni Google, Bing, Yahoo, Ask, dan Baidu. Dan yang ketiga, bagaimana sih cara kerja dari search engine? Cara kerja dari search engine dimulai dengan crawling konten-konten, kemudian indexing untuk menyimpan konten di database, dan selanjutnya ke tahap retrieval yakni mengambil konten yang sesuai dengan apa yang dicari oleh sang pengguna. Oke, luar biasa ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada Indi yang sudah menjelaskan kesimpulan materi kita pada hari ini ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian post test ya. Seperti tadi di awal Ibu katakan akan ada penilaian pengetahuan atau penilaian mandiri dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Sekarang silakan kalian semua buka Quizzes di laptop kalian masing-masing, silakan. Nah, untuk kodenya Ibu akan tampilkan di depan. Nilainya semuanya sudah bagus. Kemudian tadi hasil kuisisnya juga sudah nilainya bagus-bagus semua ya. Di sini kita bisa lihat nilainya bagus-bagus semua ya. Alhamdulillah. Jadi Ibu sangat bersyukur hari ini tujuan pembelajaran kita semuanya tercapai. Oke, sekali lagi apresiasi untuk semuanya ya. Terima kasih ya. Oke, ini saya kira materi kita sudah berakhir ya. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut dengan materi dampak sosial informatika. Jadi silakan kalian pelajari bukunya, kemudian baca-baca juga modul yang nanti akan Ibu sebar melalui grup ya. Siap? Siap. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu punya pesan untuk kalian semua. Apapun yang dominan dalam hidup kita ataupun dalam benak kita dan pikiran kita itu adalah hal yang akan tertarik dalam kehidupan kita. Jadi jangan lupa kita harus selalu berpikir positif, stay positif dan melakukan hal-hal positif supaya apa yang akan datang di kehidupan kita adalah hal-hal positif juga. Oke? Untuk penutup kita pembelajaran pada hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ke depan.
Baik, setelah menerima materi pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai. Oke. Terima kasih ya kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita pada akhir pembelajaran pada hari ini. Ibu sangat berharap kalian semua bisa menjadi penerus bangsa yang baik dan dibanggakan oleh kedua orang tua kalian. Oke? Cukup sekian untuk hari ini. Kalian boleh pulang ke rumah. Jangan lupa hati-hati di jalan ya. Dan